Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sukmawan Azharoa. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, semester 7, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hermeneutika pembebasan Al-Quran dari Farid Eshaq. Farid Eshaq merupakan salah satu tokoh yang sangat penting dalam hermeneutika ini, karena dia mempunyai perhatian untuk melakukan berbagai upaya dalam penggalian makna dalam Al-Quran. Dia menggunakan hermeneutika sebagai sebuah alat untuk menginterpretasikan Al-Quran. Dia memilih hermeneutika karena dia menganggap bahwa Al-Quran mudah diraih untuk menjadikan dan senantiasa sesuai dan melampaui ruang dan waktu. Farid Eshaq sendiri lahir pada tahun 1959 di sebuah perkampungan kumuh yang miskin di daerah Cape Town, Afrika Selatan. Dia hidup dengan ibunya yang kemudian ia ditinggalkan oleh ayahnya juga, dan mengharuskan dia hidup mandiri bersama 6 saudaranya. Dia menempuh pendidikan, kemudian mencari nafkah dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu Farid Eshaq memilih berpindah ke Bon Howell, sebuah kota yang daerahnya didominasi oleh orang kulit berwarna hitam di daerah Cape Flats, Afrika Selatan, yang sebelumnya merupakan daerah jajahan Inggris. Setelah itu politik apartheid diberlakukan pada tahun 1952 yang membuat Farid Eshaq dan keluarganya semakin menderita karena di situ terjadi penindasan dan diskriminasi tentunya. Perbedaan terjadi pada saat Farid Eshaq berumur 9 tahun, ketika teman-temannya itu memasuki kehidupan yang keras seperti kehidupan gangsters yang berfokus pada kejahatan-kejahatan sosial, melakukan minuman keras, tindak kejahatan. Eshaq justru bergabung bersama Jamiah Tabligh. Kemudian di usia 10 tahun dia sudah menjadi guru di sebuah madrasah lokal. Tahun 1974 Farid Eshaq ditahan oleh Dinas Kepolisian Afrika Selatan karena dianggap melakukan tindakan melawan pemerintahan rezim apartheid di Afrika Selatan. Kemudian tidak lama ia dibebaskan dan pergi ke Pakistan untuk melanjutkan studinya. Di Pakistan ia mengisi sebuah seminar yang bertajuk Islamic College atas dana beasiswa yang diperolehnya. Kemudian selama 9 tahun antara tahun 1974 sampai 1982 ia mendapatkan gelar kesarjanaan pertama kalinya di bidang teologi Islam dan sosiologi pada Jamiah Al-Ulum Al-Islamiyah di Karachi. Setelah itu karena dia tidak tahan dengan penindasan yang terjadi di kampung halamannya, dia pulang untuk setidaknya dia melawan rezim apartheid tersebut. Setelah itu pada tahun 1990 dia kembali ke Pakistan dan melanjutkan studinya di Jamiah Abu Bakar, Karachi. Di situ dia menekuni studi Al-Quran atau Quranic Studies, dan di tahun 1994 dia menempuh gelar doktor pertamanya di Pusat Studi Islam Hubungan Kristen Muslim di University of Birmingham, Inggris. Kemudian puncaknya pada tahun 1996 dia berhasil meraih gelar doktor di bidang Quranic Studies dengan disertasi judul Quran Liberation and Pluralism and Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression, yang kemudian ini menjadi salah satu karya terbesar dari Farid Eshaq. Kemudian hermeneutika dari Farid Eshaq ini terinspirasi dari konsep teologi pembebasan atau liberation teologi milik Guterres dan Segundo, hermeneutika lingkar bahasa, pemikiran, dan sejarah Arkon, serta milik Fazlur Rahman. Kemudian Eshaq mengadopsi secara kreatif dan kritis tiga pemikiran tokoh tersebut dan melengkapinya dengan istilah-istilah di hermeneutika Al-Quran. Istilah-istilah dalam hermeneutika itu tersendiri diambil dari Al-Quran seperti takwa atau integritas dan kesadaran akan kehadiran Tuhan, kemudian tauhid, keesahan Tuhan,
Anas manusia, dan al-mustafid af'on fi al-ard yang tertindas di bumi, keadilan dan keseimbangan, serta jihad. Tema-tema tersebut dimaksudkan untuk memperlihatkan bagaimana hermeneutika pembebasan Al-Quran itu bekerja dengan dialektika tanpa henti antara teks dan konteks serta pengaruhnya terhadap satu sama lain. Jadi semua istilah-istilah tersebut sangat berkaitan dengan hermeneutika Al-Quran. Kemudian metode hermeneutika yang dikembangkan Khalid Ishaq ini juga terlihat di dalam bukunya di Al-Quran Liberation and Pluralism, yang menawarkan kunci-kunci hermeneutika untuk membaca teks Al-Quran. Di antara kunci-kunci tersebut disebutkan tadi ada tauhid, takwa, al-mustafi'un, qis, dan jihad. Seperti halnya dalam pembacaan teks hermeneutika tersebut, pada umumnya yang berkutat antara author, teks, dan interpreter, yang menurutnya hermeneutika dalam metode memahami Al-Quran sangat mendesak penerapannya. Dikarenakan apa? Karena umat Islam meskipun sangat sepakat tentang sifat perbedaan Al-Quran, namun memiliki perbedaan yang cukup lebar tentang peran Al-Quran dan cara memahaminya. Pada buku itu juga Ishaq menjelaskan bahwa wacana pluralisme agama yang bertemu dengan praksis pembebasan yang konkret. Ia juga memahami pluralisme tak sekedar mengakui tentang perbedaan, tapi dalam Al-Quran juga ditunjukkan bahwa pluralisme itu memiliki tujuan tertentu yang berujung pada humanisme universal. Penggunaan hermeneutika ini sebagai lanjutan dari penelitian 3 tokoh sebelumnya, antara lain dari Fazlur Rahman, Argon, dan Nasir Hamid Abu Zaid. Menurut Farid Ishaq, Muhammad Argon itu menekankan kebutuhan untuk merekonstruksi latar sejarah dari tiap teks dan periode Al-Quran untuk sebuah pertimbangan yang lebih besar. Kemudian dikembangkan oleh Argon dalam wujud resepsi estetik, yaitu bagaimana sebuah wacana diterima oleh para pendengar dan pembacanya. Argon juga sangat berharap bahwa dengan teori semiotika dan linguistik ini dapat menciptakan kemungkinan pembacaan teks keagamaan dengan cara yang baru. Dalam hermeneutika pembebasan milik Khalid Ishaq ini juga dia memiliki beberapa prinsip dasar. Yang pertama yaitu Khalid Ishaq menganggap bahwa pewahyuan Al-Quran menggambarkan Tuhan yang maha transenden, yang aktif dalam urusan dunia maupun urusan manusia. Dikarenakan apa? Karena ia adalah pewahyuan yang progresif. Salah satu tanda yang membuktikan bahwa Tuhan adalah zat yang maha transenden yang aktif antara lain dengan mengutus nabi-nabi sebagai salah satu instrumen pewahyuan yang progresif tersebut. Ishaq juga mengagumi pewahyuan dalam Al-Quran ini karena pada seorang pemikir progresif tradisional, Syah Waliullah Dehlawi mengembangkan suatu teori yang amat terperinci tentang hubungan pewahyuan dan konteksnya. Prinsip yang kedua, bahwa ayat-ayat Al-Quran dikategorikan dalam 2 istilah yang disebut dengan ayat Makkiyah dan ayat Madaniyah. Pengetahuan secara komprehensif terhadap tempat dan waktu diturunkan suatu ayat itu sangat membantu untuk mengerti isi dan konteks di dalam Al-Quran itu sendiri. Kemudian dan prinsip ketiga, Al-Quran diturunkan berdasarkan asbabun nuzul atau sebab-sebab yang melatari wahyu itu diturunkan. Sebab dalam tradisi hermeneutika ini dibagi menjadi 2 sebab. Ada sebab umum dan sebab khusus. Yang sebab umum adalah kondisi masyarakat pada saat Nabi diutus, yaitu penindasan kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah, kapitalisme membesar-besar Quraisy, dan juga rasialisme perbudakan. Sedangkan sebab-sebab khusus tersendiri adalah sebab spesifik ayat tertentu dalam Al-Quran. Setelah itu di prinsip keempat, perdebatan tentang teori nas seharusnya dilihat dalam perspektif yang progresif, yaitu adanya fakta situasional di dalam Al-Quran. Seluruh wahyu maupun ayat-ayat khusus pada umumnya diturunkan dalam konteks sosial tertentu. Ia menganggap ketika masyarakat itu mulai terbentuk, pewahyuan Al-Quran pun juga seharusnya mengikuti kondisi dan lingkungannya. Hal ini juga dapat dilihat pada kasus pengharaman khamar,
eh, minuman-minuman keras atau hal yang diharamkan dalam Al-Quran. Karena Ishaq menganggap Al-Quran itu sebagai pewahyuan yang progresif, maka Ishaq menganggap bahwa akan terjadi berbagai kemungkinan pemahaman. Karena itu Ishaq memiliki gagasan 3 unsur intrinsik dalam proses memahami teks tersebut. Yang pertama, bahwa penafsir hendak masuk dalam alam pikiran yang dikehendaki Tuhan. Cara ini diambil dengan gaya mistik Islam. Dalam dunia mistik terdapat berbagai cara atau kolaborasi untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, yaitu dengan metodologi kesalehan yang digabungkan dengan ilmu pengetahuan untuk akhirnya nanti akan melahirkan sebuah makna. Yaitu menurut pemikiran dari Fazlur Rahman, maka pemikiran dari jika itu menuturkan dari Farid Ishaq, Fazlur Rahman menjelaskan beda, bahwa teks tersebut dapat digali oleh pikiran murni, maka problem yang lebih penting sesungguhnya lebih dari itu, yaitu bagaimana menerapkan penggalian dari pikiran murni tersebut pada arena sosiopolitik atau domain moralitas dengan cara tertentu. Jadi pemikiran dari Farid Ishaq dan Fazlur Rahman ini memiliki perbedaan tersendiri. Kemudian untuk unsur intrinsik yang kedua, penafsir adalah manusia yang memikul banyak beban. Beban itu adalah pra pemahaman yang telah dipikulnya serta angan-angan di masa depan yang diharapkan. Di pihak lain, ia juga tidak bisa melepaskan pada hal-hal pada saat ini. Jadi penafsir itu harus memiliki pemahaman tentang masa lalu juga masa sekarang dan dapat dikaitkan satu sama lain. Kemudian untuk unsur intrinsik yang ketiga, yaitu penafsiran tidak bisa dilepaskan dari bahasa, sejarah dan tradisi. Karena apa? Karena segala aktivitas penafsiran pada dasarnya memiliki satu partisipasi dalam proses historis, linguistik dan tradisi yang berlaku, di mana partisipasi ini terjadi di dalam ruang waktu yang tertentu. Seseorang juga tidak mungkin lepas dari bahasa, budaya dan tradisi di mana mereka itu hidup. Karena para pemikir Reformasi sering menyatakan bahwa kritis yang terjadi dalam dunia Islam ini dari pernyataan dari Farid Ishaq tadi juga dapat disimpulkan bahwa hermeneutika liberatif itu juga berguna untuk praktik pluralisme agama, karena sangat bermanfaat sekali untuk komunitas-komunitas pluralisme seperti kebanyakan masyarakat Indonesia. Ishaq juga memberikan arahan agar hubungan antara iman, suku, ras dan bahasa menjadi satu kepentingan yang lebih besar, seperti kemiskinan, ketertindasan, diskriminasi, kapitalisme dan lain sebagainya. Ishaq juga lebih mengedepankan hermeneutika sebagai alat bantu untuk memahami Al-Quran. Dengan hermeneutika, Al-Quran dapat dipahami berdasarkan realitas yang melingkupi baik Al-Qurannya sendiri maupun pembacanya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kelebihan atau kekurangan, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada penjelasan yang terlewat atau yang lainnya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.